Gus Aap dari Jember. Jenengan kecelakaan kan di Mantingan, Ngawi, Jawa Timur. Sopir Anda meninggal dunia. Anda dan anak Anda luka dalam. Ini menjadi peringatan seharusnya. Kita semua tahu bahwa klan Ba'alawi itu sesat dan menyesatkan. Tapi kenapa sampai sekarang mereka dibiarkan? Apa PBNU dan MUI takut sama mereka? Iya. Ini kan ya rata-rata dulunya kan gus-gus semua. Hilmi Faisal Zaini ini kan orang Cirebon ya. Sebenarnya Mas Nadir Shah Hussein ini sudah bagus ya tulisan-tulisannya, walaupun sering ke Australia, ke Amerika. Tapi kenapa kok masih membela Habib Ba'alawi? Itu ada kepentingannya. Ada kepentingan, terus dibelokkan semua. Bin Yahya itu bagaimana? Ini, ya. Gus Aap ketua LDNU perlu Pak Kiai luruskan statementnya. Oke. Assalamualaikum, Gus Aap dari Jember. Akhir bulan Januari tahun 2024, panjenengan ketika mau menghadiri peringatan 101 tahun berdirinya Nahdlatul Ulama di Ponpes Al Munawwir Kerapiak, Yogyakarta. Jenengan kecelakaan kan di Mantingan, Ngawi, Jawa Timur. Sopir Anda meninggal dunia. Anda dan anak Anda luka dalam, sehingga menyebabkan keretakan tulang. Jenengan juga tidak sehat full seperti sedia kala. Ini menjadi peringatan seharusnya. Peringatan apa? Peringatan untuk membela yang benar. Kalau belum mengetahui kebenaran, cari kebenaran itu dari siapa saja. Walaupun dari saya yang hina-dina ini. Kita belajar bersama, baca kitab Tarikh Dakwah Al-Irsyad di Indonesia. Baca kitab-kitab karya Ba'alawi. Lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, dakwah itu kan harus ada modalnya. Kulaan ilmu untuk menjualnya ibarat orang dagang kan gitu ya. Lah kalau malas kulaan menjual kok apa adanya produk itu saja, ya nggak bisa diterima. Anak-anak kita Ansor itu sudah cerdas-cerdas semua. Bansur juga mengikuti perkembangan kita. Lah malah yang ada di atas pentolannya kok malah tambah mencela dan mencela. Harus benar, hak dan batil itu jelas. Gak ada syubhat-syubhat, itu gak ada. Al-haram bayinun wal halal bainama bainama mustabihat. Mustabihat itu gak ada sekarang, sudah jelas. Jangan dibuat tidak jelas. Saya mengikuti argumentasi, asumsi dan interpretasi panjenengan. Menyalahkan tesis Kiai Imad dan kawan-kawan termasuk saya. Silakan kalau benar yakin, tapi jangan menyalahkan benar. Itu beda, ini data. Kita berbicara data, ya. Anggaplah wahai Gus Aap Abdullah Samsul Arifin dari Jember. Peringatan dari Allah ini terimalah, ambillah hikmahnya. Bahwa hidup ini untuk apa? Umur Anda dengan saya hampir sama. Anfa'uhum linnas seperti apa yang sudah kita berikan ya untuk umatnya Allah Ta'ala. Ini harus ya, tidak hanya Gus Aap saja, Gus semua itu loh malas belajar atau gengsi gara-gara ingin menempati kasta yang tertinggi seperti Ba'alawi. Ini penyakitnya Gus loh ya. Ya sing mulia itu abahmu, bapakmu, lah kamu itu siapa? Jangan mengandalkan kehebatan leluhurmu, tapi kamu harus lebih hebat dari leluhurmu. Harusnya begitu. Ini berarti hidup tidak mengandalkan nasab. Itu Rasulullah SAW sudah berpesan ya bahwa tidak akan bisa ya kita hanya mengandalkan nasab saja, tapi harus mulai berusaha dan doa. Jadi Gus Aap ini sebenarnya maunya netral, tapi ketika berada di golongan mereka nggak netral, menyerang kita. Tapi kalau berada di golongan kita seakan-akan bijaksana, seperti dewa seakan-akan. Ingatlah Gus Aap
Abdullah Syamsul Arifin. Saya menghormati panjenengan, salam takdim, jenengan sering mengikuti kami dalam ini buka. Saya selalu mendatangkan data. Ayo pelajari. Males belajar itu penyakit ulama. Ya. Kebangkitan ulama, Nahdlatul Ulama, kebangkitan ilmuwan-ilmuwan kita di abad kedua. Sekarang kan sudah 102 tahun usia Nahdlatul Ulama. Digaungkan di Sidoarjo kemarin, fikih peradaban, dan seterusnya. Mana buktinya? Semoga Gus Aab atau Gus Abdullah Syamsul Arifin mampu ya menyampaikan sesuatu dengan datanya. Tidak hanya kemampuannya, kalau kemampuannya belum mampu menambah, mencari ya yang lebih di atasnya. Gitu. Nih, Faisal Zaini dan Nadir Shah Hussein plus Duriyah Mbah Mun. Kenapa suara sama? Bela hidup-hidupan Habib secara mereka pintar apa ndak melek berita atau tutup mata kuping mentalnya. Ini kan ya rata-rata dulunya kan gus-gus semua. Hilmi Faisal Zaini ini kan orang Cirebon ya. Sebenarnya Mas Nadir Shah Hussein ini sudah bagus ya tulisan-tulisannya, walaupun sering ke Australia, ke Amerika. Tapi kenapa kok masih membela Habib Alawi? Itu ada kepentingannya. Ada kepentingan. Terus kenapa Duriyah Mbah Mun itu masih begitu ya? Hidayah itu tidak mengenal siapa, tapi apa yang telah diusahakan oleh manusia. Jadi belum tentu jaminan. Oleh sebab itu diingatkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa yang namanya cukup besar, dibangun dengan begitu merintis dari bawah dengan lelah ya. Lalu tiba-tiba hanya masalah mar'ah ya bisa jatuh marwah. Lah ini bagaimana? Itu untuk peringatan kita. Seorang kiai sekalipun ingatlah ceritanya Kiai Barseso, Bal'an bin Ba'uro. Kita harus ingat itu gitu loh. Hidayah, petunjuk, irsyad ya, itu kadang bisa melalui ma'unah ataupun karomah, pemberian Allah yang maha rahmah. Tapi kadang harus diusahakan. Kecerdasan orang itu kan ya tergantung di bidang apa itu. Begitu juga kebodohan seseorang. Kita semua tahu bahwa klan Ba'alawi itu sesat dan menyesatkan. Tapi kenapa sampai sekarang mereka dibiarkan? Apa PBNU dan MUI takut sama mereka? Iya. Takut kualat. Takut gak dapat syafaat. Takut gak diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad. Baru fadilah. Karena apa? Ada kepentingan-kepentingan. Lebih baik mereka mengorbankan kita-kita itu nggak ada harganya daripada mengorbankan mereka. Loh, kok dia bisa menuduh? Ya faktanya. Faktanya seperti itu. Tetapi kami masih husnudon, walaupun tidak 100% kepada para kiai yang duduk di struktural PBNU, PWNU, PJNU, MWJNU, dan ranting NU semua, bahkan seluruh underbo-underbonya. Saya masih husnudon, ya, masih husnudon. Harapan husnudon saya kepada mereka-mereka ini supaya mereka mau belajar lagi, miliki kitab-kitab seperti ini. Jas merah, jangan kita lupakan sejarah. Quran itu isinya juga sejarah, 1000 ayat menerangkan tentang sejarah-sejarah sebelum umat Rasulullah. Itu, jadi sangat disayangkan di abad yang kedua berdirinya Nahdlatul Ulama, Nahdlah, kebangkitan orang-orang yang berilmu ini justru dicederai dengan malas bangkit keilmuannya. Nah, itu Bu Arfi Fadilah. Dan MUI apa takut sama mereka? Sebenarnya tidak takut, gara-gara mereka malas belajar lagi dan data literasi versi referensinya tidak mereka miliki. Kami tidak menuduhnya, ya buktinya semua kan berdasarkan bukti. Kita tidak tahu isi hati seseorang, tapi Allah memberitahu tanda-tanda melalui fakta yang ada. Gitu. Misalkan kita tidak tahu orang ini orang baik atau tidak, ya bisa dibaca sudut corot pandang matanya,
ya dahinya, pipinya, bibirnya ini suka berbohong apa nggak ngerti kita sebenarnya. Cuma orang awam sulit membedakan ketika membaca, melihat wajahnya Habib-Habib Ba'alawi yang bersorban dan berimamah, berkopiah luar biasa. Itu wajah Kanjeng Nabi ya seperti itu paling itu. Nggih, begitu nggih Bu Arifatilah. Nggih, masih takut. Kalau dulu sesepuh kita itu bilang, jika ada kebatilan kamu diam dan takut, lepaskan saja celanamu, pakai rok saja. Pakai rok saja. Takut kehilangan posisinya, takut kehilangan santrinya, takut kehilangan jabatannya. Ganti rok saja, daster aja. Kepentingan cuan. Kadang-kadang gara-gara duit itu bisa merubah segalanya. Yang harusnya itu tujuannya ke timur, dengan duit itu bisa jadi ke barat ya. Ya memang kekuatan uang itu segalanya butuh uang memang. Tapi jangan sampai uang itu segalanya. Jangan, kebenaran itu yang segalanya. Harusnya begitu. Harus hati-hati. Saya pun juga harus hati-hati Bu. Bu Rosi Askia Putri. Ternyata selevel Habib Lutfi saja baca Quran dan kitab masih amburadul juga. Piye toh? Jane tahu ngaji tangga Habib iku. Nggih. Ngaji tapi ngaji sing enggak ngaji seperti santri-santri asli Muslim Indonesia. Mereka kan sudah dapat satu kedudukan tinggi. Ngaji itu nomor 2. Kalau kita itu ngaji nomor 1 kan begitu. Mereka nomor 2, nomor 3. Enggak perlu ngaji-ngaji temenanan. Kasta nomor 1 kok sudah menguasai kasta di bawahnya. Nih, begitu Pak APB. Terus begitu jangan dijadikan sebagai imam. Nggak ngaji kok jadi imam lah, salah kabeh ngimami. Salatnya rusak kabeh. Yang paling kami mampu membuktikan kepada para muhibinnya, yakni Habib Lutfi bin Yahya itu pernah merubah leluhurnya, gurunya sendiri, yakni Kiai Haji Abdul Malik bin Ilyas bin keturunan dari Dipowongso, Ali Dipowongso sampai ke keluarga Pangeran Diponegoro. Tapi dibin Yahyakan Kiai Haji Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Bin Yahya, bahkan ditulis silsilah tawasulnya. Saya punya ada silsilah tawasulnya itu. Ini dikira nanti saya bohong. Ada silsilah tawasulnya itu sampai bin Yahya. Kok bisa ya gurunya sendiri dilawannya. Digeret ke Yahyakan semua ya, sama seperti KRT Sumodiningrat itu. Nah, ini sebagai bukti ya bahwa seorang wali itu tidak boleh ya, tidak sah ya berbuat seperti ini, membelokkan sejarah yang ada. Itu sama dengan penipuan, tidak amanah, tidak sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, ini saya punya. Khususan ila hadrati syaihihi al-qutb as-sayyid Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya qaddasallahu sirrahu wa usulihi wa furu'ihi innallaha yu'li darajatihim fid din. Bin Yahya kemarin kan di Khali itu masih ada yang pro dan kontra. Ya ono wis sing isih Muhyiddin bin Yahya itu bagaimana? Ini dibelokkan semua. Ya, nanti tidak hanya Pangeran Diponegoro dan anak cucunya saja, ya mungkin semuanya. Yamanisasi, Yahyaisasi, dan Ba'alawisasi. Berbahaya. Nggih, jadi kita harus waspada. Ada lagi orang yang bekerja sebagai intelektual, penulis, untuk menggiring opini manusia sedunia. Termasuk diantaranya adalah Ismail Fajri Alatas. Itu juga orang berbahaya, walaupun sebenarnya tidak setuju dengan kerjanya LBY Pekalongan sana dalam mengkaburkan sejarah dan memba'alawikan leluhur-leluhur Nusantara. Tapi intinya ya hampir sama, beda peran saja.
Seandainya mereka manusia beradab, gerombolan komunis Yaman Selatan lakukan tes DNA untuk mencari kebenaran bukan pembenaran terus-menerus. Ini sudah ada yang tes. Ini urusannya Dr. Sugeng Sugiarto, sudah bisa memetakan mana Bani Qatadah itu J semua Arab asli. Bani Qatadah. Jadi kan simak channelnya Dr. Sugeng Sugiarto itu. Sudah ada tampilan semua, ini Bani Qatadah. Tadi nggak bisa mengelaknya, kalau Ba'alawi sudah kelihatan semua. Kelihatan semua gitu. Jadi inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Itu nyata dari Al-Qur'an kita 14 abad yang lalu sudah diinformasikan melalui nabi kita. Begitu nggih. Al-Habsyi, Ali Habsyi, tuh wali songo turunan Cina gimana? Lah ini dari marga Al-Habsyi. Wali songo kok turunan Cina? Indo-Cina, bukan Cina. Indonesia dan Cina. Ya tidak semua. Tidak semua. Semisal Raden Fatah, itu kan bapaknya dari Jawa. Ibunya aja yang dari Retno Subanci, ya dari Vietnam, Kamboja. Jadi tidak Cina murni. Ya. Orang-orang China yang datang ke Indonesia ini sejak lama sebelum datangnya orang-orang Arab ke Nusantara. Sudah ada orang-orang China. Karena dulu selama puluhan ribu tahun yang lalu itu orang-orang dari Indo ya itu banyak yang hijrah ya menuju ke tempat kita untuk bertahan hidup ya. Cuma orang-orang Tionghoa pernah kena karma pada tahun 60 ya karena Pak Karno melalui kebijakannya ya mengusir dan merampas aset-aset mereka ratusan ribu itu loh etnis Tionghoa dipulangkan ke negaranya zaman Pak Karno itu. Orang-orang Arab justru dibela, tapi sekarang malah ngelunjak semua. Itu jadi Mas Ali Al-Habsyi ini terus bagaimana tentang yang turunan Cina? Enggak, sudah membaur dengan kita. Sudah membaur, enggak ada bedanya. Enggak mempertahankan klannya apa dari dinas marga Han atau San ya. Kebanyakan miliaran penduduk di dunia dari Cina itu dari marga Han, dari marga Han. Jadi mereka banyak yang masuk Islam juga. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kalau ada keturunan Wali Songo yang wajahnya wajah Cina itu wajar memang, wajar. Oleh sebab itu jangan terlalu berlebihan mengunggulkan klan atau golongan atau sukunya. Sudah tidak berguna lagi kita seperti itu. Kalau untuk mempercayakan membangun kepercayaan dirian kita ya nggak apa-apa, tapi jangan jadi modal satu-satunya untuk menundukkan klan atau suku bangsa lainnya. Nggak boleh seperti itu. Beda zamannya nggih. Mas Ali Al-Habsyi nggih. Marga Al-Habsyi itu yang pernah menghancurkan Buana Cakapala itu 2 orang itu nggih. Nggih. Sepertinya mayoritas Ba'alawi tahu bahwa mereka bukan keturunan Rasul, tapi mengaku keturunan Nabi dengan banyak misi. Di antaranya ingin menguasai dan mengatur isi dunia sebagaimana tercatat dalam kitab mereka. Nggih, Bu Zain Zeta. Tuduhan kalau tanpa data itu namanya fitnah. Tapi kalau kita bisa menghadirkan data karya leluhur mereka, ada kitabnya, ya tidak bisa dikatakan itu sebuah fitnah. Justru ini akan mendidik ummah supaya tercerah, tercerdaskan semua. Gitu. Nanti akan kita buka kitab Faidul Kabir ya, karya mereka itu ada 4 jilid besar-besar. Satu jilidnya itu 800 halaman. Saya itu kadang-kadang berpikir, saya ketemu dengan kawan-kawan dari lulusan muridnya beliau Said Muhammad bin Ali Al-Maliki itu, saya sering nyampaikan, kok bisa ya nggak lelah mengarang kitab sebegitu tebal dan besarnya yang isinya hanya khurafah bisa menghidupkan orang mati, menghidupkan keledai sapi yang mati, bahkan bisa tahu isi rumah semua umat manusia walaupun sudah mati Habibnya itu. Dan luar biasa, luar binasa. Bu Zain Zeta, ada misi dan visi terselubung. Bahaya. Indonesia hampir kena. Sudah presiden dipegang
dadanya. Ya, siapa saja presiden yang datang ke sana, yo kita tahu semua ya. Bahkan ada pertemuan sufi dunia dan pertemuan di Istora Senayan Jakarta menghadirkan tokoh sufi dunia Mas Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafid dari Tarim, Hadramaut, Yaman. Nggak ngerti sejarahnya. Saya punya kitabnya lagi, alhamdulillah. Bapaknya Habib Umar bin Salim bin Hafid itu memang dituduh sebagai kahanah. Ya sekarang ya ahli khurafat itulah ya, seperti dukun-dukun. Rekayasa sejarah itu untuk menipu umat. Ahli Yaman bukan Ba'alawi. Yaman dimuliakan oleh Nabi, tidak ada yang salah dengan hadis Nabi. Yaman yang dulu itu tidak sama seperti Yaman sekarang ini. Itu beda-beda. Beda. Hadrami dengan Yaman itu tidak sama seperti dulu zaman Kanjeng Nabi. Jadi misalkan disamakan itu ya dipaksakan berarti. Jadi antara bukti daripada sabda Nabi itu bisa dibuktikan ya. Dalam setiap masa tidak semua atau setiap semua masa tidak, tapi dalam masa-masa tertentu saja. Dalam artian seperti ini, dalam setiap 100 tahun sekali itu ada mujadid-mujadid, pembaharu-pembaharu. Ada di antaranya Rasulullah pernah bersabda bahwa doanya kepada ahli Yaman dan ahli Syam, barik lana fi syamina wa yamanina. Itu bagaimana? Doanya Rasulullah Nabi kita ternyata nggak terbukti. Lebih wong Suriah malah perang saudara. Yaman juga perang saudara. Berarti kan nggak sesuai dengan fakta. Lah, berarti dulu pernah terjadi sesuai dengan fakta sabda Nabi, sesuai dengan doa Nabi. Tidak selamanya. Nah ini, jadi jangan sampai ini digiring, di global, digeneralisir semua. Semua dipalsukan, dikaburkan, dikuburkan yang asli, lalu dikabarkan dengan berita-berita palsu versi mereka. Demikian, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.